surat masuk atau surat keluar, ada nomor surat, tanggal surat, kolom dari atau kepada, isi ringkas surat yang merupakan dari perihal surat serta kode sistem arti yang akan digunakan. Dalam tugas ini di mana yang diminta adalah menyimpan dalam bentuk sistem subjek, maka salah satunya kita akan menyimpan salah satu surat di mana surat yang diterima dari PT Halo Kerjaya dengan alamat lengkap, pencantuman tanda surat serta nomor surat serta isi ringkas surat di sini mengenai penawaran sifat spot dengan kode penawaran. Dilanjutkan lagi, setelah itu kita membuat lembar disposisi, merupakan sebuah lembaran sebagai salah satu tindak lanjut dari surat yang diterima, di mana dibuat sebagai salah satu siapa yang harus menindaklanjuti surat tersebut dengan mencatat surat dari nomor surat, tanggal surat terima, perihal, serta menceklis atau mencentang sifat surat yang terdiri sangat segera atau rahasia dengan beberapa catatan apabila itu diperlukan. Dilanjutkan lagi dengan membuat kartu indeks. Kartu indeks dibuat untuk mempermudah pada saat penyimpanan dan pencarian surat, di mana kartu indeks mencakup judul surat, yaitu nama perusahaan, nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Kode surat disesuaikan dengan sistem kearsipan yang digunakan. Selanjutnya lagi, untuk tugas yang berikutnya adalah membuat daftar arsip. Daftar arsip di sini mencakup mengenai isi uraian informasi arsip, tahun pencetakan atau pembuatan atau penciptaan arsip, serta jumlah dari arsip tersebut, di mana itu diperlukan sebagai daftar yang akan menjadikan suatu itu informasi berapa banyak arsip yang ada di perusahaan. Baik, sekarang sesi untuk menyimpan surat. Di sini yang pertama untuk penyimpanan arsip secara manual, yaitu kita memasukkan surat ke buku agenda. Setelah surat masuk dan surat keluar diidentifikasi, setelah dimasukkan dan dicatat ke buku agenda, selanjutnya kita memisahkan dan menyimpan surat berdasarkan subjeknya. Seperti halnya di sini, untuk pembatas sudah dibuat untuk beberapa subjek. Salah satunya adalah subjek atau masalah konfirmasi, keluhan, penagihan, penawaran, pesanan, dan juga tawaran kerjasama. Nah, setelah itu kita menyimpan surat berdasarkan subjek-subjek tersebut. Salah satu contohnya adalah surat dari Rohman Jurney dengan tanggal 18 April. Di sini surat konfirmasi untuk undangan pameran, maka ini kategorinya adalah surat konfirmasi. Baik, setelah itu suratnya akan disimpan di pembatas dengan kode konfirmasi. Bisa dikat? Bisa dikat? Yang pertama, untuk menyimpan surat secara manual, kita kumpulkan dulu antara surat masuk dan surat keluar. Setelah itu, surat masuk dan surat keluar kita catat terlebih dahulu di buku agenda dengan agendanya adalah agenda tunggal, di mana mengisi tanggal surat, kode surat masuk atau surat keluar, nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada yang merupakan kejelasan dari siapa pengirim surat dan akan dikirim kemana suratnya, isi ringkas yang diisi dari perihal surat serta kode subjeknya. Setelah itu, setelah surat masuk dan surat keluar dicatat ke dalam buku agenda, selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan karena ini adalah dengan sistem subjek, maka sebelumnya kita membuat terlebih dahulu pembatas-pembatas ataupun ciri tanda
penyimpanan surat berdasarkan subjeknya. Seperti halnya ini adalah subjek atau pembatas untuk konfirmasi. Salah satu surat yang saya ambil contohnya adalah surat masuk dari PT Roman Journey, di mana merupakan surat konfirmasi atas pelaksanaan kegiatan pameran. Maka setelah itu, setelah surat kita catat di agenda, selanjutnya dilubangi dengan perforator, maka surat disimpan persis di belakang guide konfirmasi sebagai salah satu kode penyimpanannya. Nah, lanjut lagi, disimpan juga buku agendanya. Di sini terdapat 20 surat yang terdiri dari 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Agendanya tersimpan dan selanjutnya juga di belakangnya adalah surat konfirmasi. Ada beberapa surat konfirmasi. Setelah itu ada surat keluhan, ada surat penagihan, ada surat penawaran. Dilanjutkan lagi ada surat dengan subjek ataupun masalah pesanan. Di belakangnya adalah surat yang berkaitan dengan pesanan. Dan yang terakhir adalah subjek dengan tawaran kerjasama. Maka disimpan untuk surat dengan perihal penawaran kerjasama. Demikian untuk penyimpanan arsip dengan metode subjek. Terima kasih. Secara elektronik, maka kita bisa menggunakan aplikasi di komputer, salah satunya dengan membuat folder-folder. Contohnya folder persuratan Dian Buana Travel, di mana di dalam folder tersebut terdapat folder lagi, yaitu folder surat masuk dan folder surat keluar. Nah, kita pilih salah satu folder surat masuk. Di dalam folder surat masuk tersebut ada folder yang merupakan cerminan dari nama sistem subjek atau masalah. Salah satunya adalah keluhan, konfirmasi, penagihan, penawaran, pesanan, dan tawaran kerjasama. Maka surat yang masuk ke perusahaan yang merupakan perihal konfirmasi bisa kita kategorikan sebagai salah satu subjek dan kita masukkan ke dalam folder konfirmasi. Setelah itu misalnya ada lagi surat masuk dalam bentuk penawaran, maka kita masukkan ke dalam folder penawaran. Maka di dalam folder penawaran tersebut ada beberapa surat masuk yang merupakan surat masuk dalam kategori masalah penawaran. Dalam pengendalian keamanan bagi arsip juga diperlukan penerapan prosedur sejak penyimpanan arsip, di mana di dalamnya mencantum kebijakan serta SOP untuk melindungi arsip yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberikan tugas kepada penanggung jawab yang ditunjuk oleh pimpinan. Begitu pula dengan daftar untuk penerapan prosedur keamanan arsip manual maupun digital. Salah satunya untuk pengamanan arsip digital, arsip harus diinskripsi dari akses yang tidak sah atau juga penggunaan autentifikasi dua faktor serta sistem